Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat menu navigasi di Elementor Free. Jadi misalkan kalau di Elementor Pro itu ada yang namanya nav menu ya. Kalau misalkan yang basic itu ataupun yang gratisan, menu navigasi itu juga kurang enak, misalnya kurang kurang bagus sih. Nah, dengan penambahan ada essential add-on seperti ini kan ada tulisan EA ya, IA dan EKit. Nah, kalau EA dia untuk yang essential add-on, kalau EKit Elementor Kit. Tapi kalau yang tergembok seperti ini ya tandanya pakai Elementor Pro. Oke, kita akan coba lihat ya untuk di menu navigasi. Tapi sebelumnya kita buat sebuah menu dulu. Nah, menu navigasinya saya akan coba sesuaikan ya dengan halaman landing page produk yang sedang saya tampilkan sekarang. Di situ nanti akan ada, saya coba sambil catat saja. Oke, pertama kita perlu home, kedua itu kita perlu silabus ya, ketiga ada manfaat, selanjutnya biaya, kemudian syarat belajar, kemudian 6 testimoni, dan yang terakhir ya footer sama pertanyaan nggak perlu sih, atau hubungi kami lah, kita kasih hubungi kami atau kontak, kita buat supaya lebih simple. Oke, kemudian kita coba buat ya menu di sini ke dalam website kita ataupun di WordPress. Kita balik ke yang namanya appearance, masuk ke bagian menus. Selanjutnya kita buat menu baru di sini. Menu name-nya saya kasih sebagai menu utama. Menu produk saja sih, menu produk CMS Fondasi. Karena mungkin saja di halaman lain itu dia beda menunya. Kita klik create menu di sini. Oke, di sini sudah terbuat. Bentar, ini sudah muncul belum? Oke, belum. Kita klik dulu create menu. Oke, udah jadi di sini sudah terbuka ya pagesnya, dan di sini sudah ada tersimpan di menu produk CMS Fondasi, dan tombolnya udah berubah menjadi save menu. Selanjutnya kita buat link. Jadi ketika misalkan klik menu home, dia akan masuk ke ataupun diarahkan ke section paling atas, yaitu section hero. Ketika klik silabus, maka dia ke bagian silabus, manfaat, dan seterusnya. Pertama kita buat dulu untuk di menu itemsnya ini, kita buat custom links. Kita buat di sini namanya pagar home, karena nanti di URL kita akan atur supaya manggil ataupun diarahkan ke bagian ID dari si sectionnya. Kita buat home, di sini keterangannya adalah home, nama linknya add to menu, selanjutnya adalah silabus. Jadi kalau di URL itu saya buat biasanya pakai huruf kecil dan ada tanda pagarnya ya sebagai penunjuk ID. Sedangkan kalau link teks ya yang ditampilkan nanti di untuk usernya. Silabus add to menu, selanjutnya manfaat. Kemudian di sini biaya, biaya seperti ini, biaya. Kemudian syarat saja, syarat belajar. Kemudian testimoni. Selanjutnya pagar, kontak. Oke, sip, udah. Jadi udah 7 ya custom linknya. Kita save menu dulu. Sip, udah tersimpan. Menu produk CMS Fondasi has been updated. Selanjutnya kita balik lagi ke sini ya. Kita coba buat satu section di atas dari section yang istilahnya section hero ini ya. Saya klik icon plus, kemudian kita buat saya mau nanti ada logo dari Ampere Coding juga ya. Saya klik menjadi dua section, dua kolom, sorry. Nah, kita masukkan pertama gambar,
image di sini. Untuk warna sectionnya saya atur mungkin bentar kita atur menjadi oke, biarin dulu, atau warna putih sajalah, saya atur warna putih. Oke, kemudian di sini menu navigasinya, sorry, gambarnya saya ganti dulu. Saya ganti di sini gambar Ampere coding. Oke, belum ada. Saya masukkan dulu recording, assets, images, logo, belum Ampere coding yang ini. Oke, sip. Kita upload dulu. Saya drag and drop masuk di sini, insert media. Kemudian saya mau atur lebarnya ini dikecilin dulu. Jadi ini tinggal digeser ya, karena ada garis putus-putus nih teman-teman. Kita klik saja satu kali, kiri, tahan garis ke samping paling kiri. Oke, nah kita coba lihat. Mungkin kalau mau lebih rapi kita klik saja kolomnya, kita atur di sini mungkin menjadi 5% saja. Tapi kayaknya lebih sangat kecil ya. Kita buat menjadi 10 lah. Masih besar. Kayaknya 7 lah, 7%. Jadi nanti di sini otomatis mengikuti. Selanjutnya menu navigasinya tadi kita masukkan nav. Saya mau coba di simple menu ya. Oke, nah jadi seperti ini. Cuman posisinya kan pertama ukurannya terlalu besar, dan si ikonnya ini dia ataupun logo Ampere coding tidak di tengah-tengah vertical height-nya. Kita akan atur di sini kolomnya menjadi middle. Kemudian untuk menunya kita atur di sini, coba kita lihat di bagian preset ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, dia seperti ini. Saya mau balikin ke 1 saja, layoutnya tetap horizontal karena vertikal nggak asik untuk dilihat. Hamburger menu ini perlu, karena nanti kalau di bagian responsif itu ada tombolnya ya. Kemudian jadi kita jangan disable, kalau ini disable nanti dia nggak ada pilihan tombol hamburger menunya. Cuman ini perlu diupdate dulu supaya nanti ada hasilnya ya. Kemudian hamburger elemen bener full width. Oke, kita coba atur full width. Ini saya matiin dulu, update, kita refresh. Kemudian kita lihat lagi di responsive menu. Oke, cuman di sini kan kalau apa namanya, teman-teman lihat ada gap ya, cuman nggak terlalu masalah sih. Oke. Nah, di sini gambarnya kita kecilin dulu. Kita ganti kolomnya. Ini buat menjadi 10. Kecil benar ya, 10% ya. Coba di 20 saja. Oke, kayaknya di 23, karena 22 dia agak kabur hasil gambarnya. Kemudian di sini kita atur menjadi tadi berapa ya tadi, 80 76, dan enggak, ini 24 kan tadi, 23, berarti di sini 77. Oke, sip. Di tab ini besar ini sedikit menjadi 15 mungkin, 10 lah, kecil masih ya, 12 lah, berarti di sini 78, sorry 88. Oke. Vertical align kita buat menjadi middle, di mobile juga middle, udah benar, sip. Tinggal warna background dan ukuran font kita atur. Style, ini saya update dulu ya supaya jaga-jaga kalau misalkan mati lampu. Oke, background type ini kalau kita kasih warna dia seperti ini ya, cuma saya nggak mau, kita biarin saja secara default. Kemudian gambar nggak perlu, background overlay nggak perlu. Oh ya, ini kolom, sorry, kita klik langsung di menunya saja. Style untuk background color kita buat nanti menjadi warna putih ya, atau bisa kita buat transparan seperti ini juga bisa sih, tapi saya mau kasih menjadi putih saja. Sorry, ini belum digeser, ini putih. Tulisannya kita kasih di tab level item warna tipografi pertama warna body text saja, text colornya warna secondary. Oke, ini belum di tengah ternyata, middle. Oke, kemudian ini mau saya geser ke kanan ya, saya nggak mau rata kiri nih. Kita klik lagi di menu top level item, alignment ke kanan, sip. Kemudian apalagi ya, tipografi udah oke.
kemudian nama dari default hover text color. Oke, background color. Oke, nggak ada masalah. Drop down indikator nggak perlu karena kita nggak pakai drop down di sini. Color, nah ini hovernya yang masih jelek ya, kita akan ganti di hover. Text colornya warna putih, backgroundnya itu warna biru. Oke, sudah sip. Kemudian kita coba lihat lagi. Item padding nggak perlu. Color oke. Ini untuk drop down tapi nggak perlu. Hamburger menu ini ketika di mobile seperti ini. Oke. Oh ya, ini kita ganti warna biru saja hamburger menunya. Kita ganti warna biru seperti ini. Oke, udah sip. Ini kalau diklik dia muncul, cuman masih jelek ya. Ini nanti kita atur dulu. Hamburger menu, items default, oke, nggak ada masalah. Drop down item, oke. Text color, oke, nggak ada masalah. Drop down indikator, oke. Default alignment kita letakkan tengah saja seperti ini. Cuma di sini kalau kita lihat ya ukuran fontnya masih jadi kecil, nanti kita tinggal atur saja. Background color ya tetap warna putih, atau kalau misalnya kita ingin buat menjadi warna biru sih bisa saja, tapi saya mau balikin dari tetap warna putih saja. Cuma di sini ada sedikit masalah ya, ketika kita klik ikonnya ini sedikit kepotong. Nah kan kita bisa atur nih. Pertama kita berhamburger menu di minhik itu nggak perlu ya, kita tetapkan default saja. Icon size juga kan tetap. Apalagi ini padding kalau kita kasih 15 nggak perlu, tetap seperti ini saja. Icon color ya tetap warna putih. Drop down items di sini padding kalau kita kasih 15. Oke, nggak ada efek, mungkin perlu diupdate dulu. Selanjutnya text color tetap, drop down indikator top position. Oke, nggak perlu di sini. Drop down menu, animation to top, kita bisa pilih zoom in, coba nggak terlalu ngefek sih ya. Zoom out, oh ya ini mungkin perlu dia refresh dulu halamannya. Fit saja sih, fit. Kemudian border type, shadow, drop down item, alignment, padding, coba kita lihat di sini. Coba saya update dulu lah, jadi biar langsung ketahuan. Kita refresh. Oke, kita buka di responsive menu, masuk ke sini, kemudian kita klik, dia masih belum berubah. Style, drop down item, paddingnya nggak ngefek ya, kita hapus saja. Divider color, kalau kita kasih biru nggak ngefek juga. Kemudian tipografi di sini nggak pakai karena kita nggak pakai drop down di sini. Advance juga nggak perlu sih, mungkin untuk di ini saja sih, di ukuran fontnya mau saya sedikit ganti di apa namanya top level item. Di sini tipografi saya mau ganti sedikit, ukurannya agak sedikit besar. Oh ini kebesaran nih kalau 46 nih. Mungkin di 28 atau 27 lah, kita tes. Kemudian kita update, kemudian refresh, buka responsive menu, mobile, klik. Masih belum berubah. Kenapa terjadi begini? Kita coba lihat dulu. Hamburger menu nggak ada masalah di sini. Top level item, ke primary, oke. Secondary, saya mau aturnya itu di body text, cuman ukurannya beda. Kita coba lihat dulu di sini, kok dia nggak mau langsung berubah. Berarti mau di setup dulu untuk di bagian navigasi menunya. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu. Update kita buat dulu untuk di settings
global fonts, kita buat sebuah global fonts baru untuk navigasi bar, navbar sajalah, navbar seperti ini. Edit pensil, ukuran kalau jenis font itu kita samain saja dengan Montserrat, atau kita buat menjadi Open Sans juga nggak masalah sih. Oke, selanjutnya untuk size-nya di desktop itu mungkin ukurannya di 30 dulu, kita tes 30 bagaimana. Kalau di tablet kita atur di sini mungkin di 28, kalau di HP kita buat menjadi 22 misalkan. Untuk wig biarin update, coba silang, kemudian di icon pencil ini kita atur top level item, kita buat tipografinya ini adalah navbar. Oke, cuman di sini jadi masih tebel ya, di sini oke, di sini masih kegedean. Kita atur dulu di settings, global fonts, navbar, ini kita kecilin. Oke, kayaknya di ukuran 18 lah. Kemudian untuk font weight-nya kita buat menjadi nggak ngefek nih. Transformnya normal, stylenya normal. Coba kita ganti font lain saja, di Montserrat saja, samakan. Weight-nya balik, nggak mau, kita update, refresh. Oke, udah berubah. Kita edit lagi, settings, global fonts, navbar. Oke, 18 sih, 18. Kita lihat di responsive menu. Ini masih kegedean, kita atur dulu 20 untuk di mobile. Oke, 17 kayaknya paling pas. Kita update. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk supaya ada jarak ya. Ini karena ketika diklik dia jadinya kayak gitu tuh, terpotong. Kita lihat di style, kemudian background color oke sih, nggak ada masalah. Border type oke, shadow oke, top level item padding kalau kita kasih 15 itu nggak jarak dari si ininya ya, itemnya ini, karena saya nggak mau, mungkin di 4 saja lah atau di 5. Kemudian alignment oke, divider oke, tipografi oke, sip, udah semua. Ini icon size nya 15 saja. Hamburger menu, kalau di main menu itu nggak ada settingan border oke. Hamburger menu min height oke, ini kita kecilin menjadi 40. Jadi ini kalau kita klik dia nggak ganggu ya di tab. Coba lihat, masih ganggu, cuman belum kita atur di sini. Kita atur menjadi 20 saja di desktop, nggak ada masalah. Update. Kita lihat lagi, kita coba langsung lihat. Oke, ini kenapa jadi kecil kayak gini? Oke, ininya belum diatur ternyata. Dia 59. Kalau icon yang kita kecilin sedikit, kita balikin dulu nih. Di sini kita atur tombolnya ini bermasalah. Oke, kayaknya di 30 saja sih. 30 untuk padding nggak perlu sih, biarin. Oke, jadi kayak gini saja. Icon di sini udah benar, di tab udah oke. Kalau diklik lagi, sip, kita update. Kemudian kita atur untuk masing-masing section ya. Jadi kalau misalnya kita klik home, dia akan masuk ke section home, silabus ke silabus. Nah, untuk silabus kan udah pernah jalan karena kita sudah pernah atur di sini ya. Nah, kita akan atur untuk di masing-masing section. Pertama di home, kita klik dulu di sini. Atau mungkin lebih bagusnya kita letakkan dari paling atas saja supaya menunya juga langsung kelihatan.
Kita klik di sini, kasih namanya home. Selanjutnya untuk menu berikutnya itu adalah silabus ya sudah. Kemudian di sini manfaat. Kita atur di sini namanya ID-nya adalah manfaat. Selanjutnya biaya. Oke, kemudian syarat belanja. Di sini kita kasih menjadi syarat. Kemudian testimoni. Kemudian yang terakhir adalah kontak. Oke, kita coba lihat dulu dari atas. Kita update. Kita preview. Misalkan saya klik home, dia tetap di atas. Saya klik silabus, dia ke bawah. Cuman kalau misalkan istilahnya kita masuk lagi ke manfaat, oke, udah bener. Biaya, oke. Syarat, oke. Testimoni, oke. Kontak, udah oke juga. Sip. Mungkin kalau misalnya kita ingin coba ke home itu caranya adalah kita berikan sebuah link di bagian bawah ya. Di sini saya akan buat sebuah duplikat saja sih. Di sini keterangannya adalah kembali ke atas. Nah, ini kalau diklik link, kita kasih di sini namanya pagar home. Oke kan, kelas MS Fondasi, klik apply. Jadi kalau saya klik di sini, kita kasih warna dulu. Warnanya itu putih, klik, nah langsung naik ke atas kan. Kita update, kita coba di preview mode untuk di tab, oke, di mobile udah oke, sip, tombolnya juga udah jalan, di tab juga udah sip. Oke, jadi kalau misalnya saya di bawah, saya mau langsung naik ke atas, klik tombol klik kembali ke atas. Nah, langsung naik ke atas. Jadi user itu nggak perlu scrolling berkali-kali ke atas. Dengan ada tombol kembali ke atas, semua jadi lebih gampang. Oke, nah ini untuk yang menu istilahnya simple menu ya. Kalau kita di nav menu yang satunya lagi, yaitu di elemen skid nav menu, dia akan sedikit berbeda ya. Nah, dia stylenya seperti ini. Kita pilih select menu, menu produksi MS Fondasi. Nah, dia udah beda. Posisinya kita atur right. Kalau mau di tengah ya di centerkan saja, tergantung sih dari teman-teman mobile menu settingsnya bagaimana. Nah, dia sedikit berbeda sih, cuman pada intinya mirip-mirip lah dengan si elemen skid ataupun dengan si ini tadi siapa namanya SSN Ons. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak mau pakai yang dari elemen skid, nanti tinggal teman-teman coba sendiri saja. Oke, saya rasa ini saja ya untuk istilahnya menggunakan plugins tambahan supaya Elementor yang gratisan ataupun free itu bisa kita buat sepowerful ataupun sebagus dengan yang Elementor Pro. Oke, saya rasa ini saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.